Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kawan-kawan dari sahabat Jejak Islam untuk Bangsa yang telah bergabung ya dalam live kali ini, IG live kali ini. Insya Allah kita akan berdiskusi ya, berbincang terkait film Hamka yang terbaru ya. Mungkin bisa diketik ini suaranya terdengar jelas nggak kawan-kawan, coba. Biar nanti kita enak ya ke depannya terkait diskusi kita pada malam hari ini ya. Insya Allah jelas ya suaranya teman-teman. Jelas, oke. Terima kasih. Jadi malam ini insya Allah kita akan berbincang santai ya, mungkin beberapa waktu ke depan terkait film nih yang lagi rame ya. Alhamdulillah saya lihat sudah lebih 1,2 juta ya penontonnya, dan ini sudah lebih dari 2 pekan ya, alhamdulillah. Dan tema kita kali ini pada diskusi kali ini yaitu bisakah belajar sejarah dari film Hamka gitu ya. Nah, insya Allah kita akan diskusi bersama Bang Pizarro ya nanti ya, insya Allah. Yaitu beliau adalah jurnalis ya. Sebagaimana kita ingin tahu nih perspektif seorang jurnalis ya, karena Hamka pun jurnalis gitu ya. Di sini udah pada nonton filmnya belum kira-kira teman-teman? Ada yang mayoritas udah ya kayaknya. Kalau yang belum juga nanti kita bahas ya, menarik. Jadi insya Allah ada Bang Pizarro ya, jurnalis, dan juga nanti ada Uda Ali Akbar ya, Hashemi ya. Jadi Cicit Buya Hamka gitu ya. Nanti insya Allah kita akan undang mungkin sekarang ya kedua ini ya pembicara kita ya. Insya Allah kita akan berbincang santai bersama Bang Pizarro dengan sudah ada ya insya Allah ya. Nah, ini sudah ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum teman-teman yang Waalaikumsalam. udah hadir di live. Salam kenal. Ini manggilnya saya Bang Akbar atau Uda Akbar? Akbar aja, Mas. Akbar aja ya. Akbar aja. Ya, Bang Pizarro belum join ya. Coba kita. Ya, sambil kita berbincang, Bang Akbar ya. Jadi memang ini kita temanya tentang Hamka ya. Siap. Kalau bagi saya pribadi, Hamka ini sosok yang sangat menarik ya. Kalau saya kenal Buya Hamka waktu pertama kali itu sebagai seorang sastrawan gitu ya. Jadi ibu saya itu guru bahasa Indonesia gitu ya. Jadi waktu saya kecil itu, waktu SD mungkin awal tahun 2000 itu, di rumah itu karena guru bahasa Indonesia ada novel-novel ini ya, kayak layar berkembang gitu ya, Sultan Takdir Ali Sabana, lalu ada Marah Rusli gitu. Nah, salah satu yang saya disuruh baca itu Hamka gitu. Jadi saya mengenal Hamka itu awalnya bukan sebagai ulama gitu ya, bukan sebagai politisi gitu ya, tapi dari karyanya itu gitu ya, yang di bawah lindungan Ka'bah gitu ya. Nah, terus baru nanti ke depan gitu ya, kita atau saya pribadi baru tahu gitu ya, Hamka itu bukan cuma seorang sastrawan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi awalnya dari Hamka seorang sastrawan gitu ya, dan orang-orang mungkin beda-beda gitu ya. Dan ketika saya kemarin nonton itu menarik gitu ya. Ini saya ucapkan terima kasih nih kepada
keluarga besar ya, almarhum Buya Hamka. Alhamdulillah ini kita bisa melihat film Hamka ya, khususnya ke keluarga besar ya Bang Akbar. Saya ucapkan terima kasih banyak yang mewakili JIP ya, luar biasa. Teman-teman yang belum nonton berarti harus nonton, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Wajib nonton, Akbar wajib ya, harus nonton. Kalau mau belajar sejarah wajib nonton. Nah ini dia, ini mulai masuk gitu ya. Jadi Akbar ini kan cicit Buya Hamka ya, cucu dari anak Hamka gitu ya, Azizah Hamka ya teman-teman. Nanti kita tanya nih sekarang Andung Azizah ya. Jadi Bang Akbar mungkin bisa ceritakan Bang Akbar ini siapa dan proses film Hamka ini. Saya dengar-dengar ini keluarga Bang Akbar ini cukup aktif nih. Ini awalnya gimana sih cerita film Hamka ini ada gitu sampai kita munculkan? Awalnya itu MUI yang menginisiasi itu sebenarnya Majelis Ulama Indonesia. Jadi bukan keluarga yang propose untuk tolong dong difilmin, enggak. Tapi ini adalah sebagai bentuk penghargaan MUI terhadap ketua pertamanya. Akhirnya ketua MUI pada saat itu sekarang udah jadi Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu menginisiasi lah film ini gitu. Film biopik, film sejarah yang menceritakan tentang Hamka dari dia kecil sampai dia senior, sampai dia jadi ketua MUI gitu. Nah, memang keluarga dari awal itu memang sangat dilibatkan lah sama MUI. Tapi kebetulan itu waktu tahun 2015 itu masih Andung ya, masih Ibu. Itu yang tektokan dulu tuh pertama. Andung lah terutama, Andung yang tektokan pertama. Terus Ibu gitu. Nah, sebenarnya di tahun 2018 itu kita ada yang sempat mau bagi-bagi tugas tuh yang nemenin syuting atau apa, cuman karena keterbatasan waktu dan pekerjaan saat itu jadi Akbar gak bisa temenin syuting gitu. Tapi memang keluarga itu selalu diupdate perkembangannya gimana, hasil filmnya gimana, terus sampai suaranya pun ditanyain ke anaknya gitu, nih suaranya udah mirip atau belum, seraknya udah sama atau belum gitu, karena kan memang Vino juga alhamdulillah pinter banget dalam mengolah suaranya, bener-bener hampir sama seseret itu, dan dia lebih mirip di bahasa Indonesia Minangnya daripada di bahasa Minangnya sebenarnya. Bahasa Minangnya wajar lah, orang pasti susah belajar, tapi di bahasa Indonesia yang ke Minang-Minangan itu dia 100% nailed it. Dia 100% hampir sama tuh. Kalau kita lihat rekaman-rekaman Buya Hamka yang ada di TVRI, di mana di YouTube atau di kaset-kaset, nah suaranya itu tuh hampir sama gitu, cengkok-cengkok Minangnya tuh dapet lah Vino, dan yang meranin Andung Siti Raham itu juga sesuai dengan apa yang diekspektasikan keluarga gitu. Jadi memang dua aktor ini benar-benar mendapati perannya hampir 100%. Kalau dibandingin dari semua film biopik yang ada, yang hampir 100% sama dari mulai tata busana, tata wajah, make up, itu sebenarnya Buya Hamka kalau menurut Akbar itu nomor 1 sih secara overall ya. Ada Habibie Ainun, ada Sultan Agung misalnya. Yang paling niat penggarapannya adalah Buya Hamka sebenarnya, karena memang biaya produksinya sangat amat besar. Kemungkinan ini biaya produksi film terbesar di Indonesia, kemungkinan. Akbar juga belum make sure juga sih, tapi memang kemungkinan biaya produksi terbesarnya, karena memang make up-nya aja harganya 3 miliar. Jadi kalau nggak bagus ya nggak mungkin gitulah kasarnya, Mas. Jadi gitu awalannya. Iya. Jadi memang dari MUI ya inisiasinya, dari MUI, terus kontakkan sama keluarga. Inisiasinya dari MUI, dan MUI menanyakan keluarga bagaimana kalau difilmkan, bersediakah? Ya keluarga bilang sangat amat bersedia. Keluarga juga udah bilang dari awal semoga filmnya menjadi tuntunan, tidak hanya menjadi tontonan gitu. Semoga filmnya dapat menjadi contoh dan bisa mencetak Hamka-Hamka baru buat semua generasi muda yang ada di Indonesia, terutama. Karena yang di Malaysia fansnya banyak juga. Ya ini alhamdulillah Bang Pizarro ya sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam Kang Lesus. Assalamualaikum Bang Pizarro. Dan udah Akbar. Wah. Assalamualaikum. Akbar manggilnya abang aja deh. Abang Pizarro. Iya. Ini novel abang udah sampai di rumah, Bang. Buku abang udah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, Terima kasih. kawan. Jadi Pizarro ini jurnalis gitu dan juga dosen di Universitas Al Azhar. Ini menarik nih, perlu dicatat ya, karena Al Azhar ini masjid ya yang diimami oleh Buya Hamka gitu ya. Dan tadi insya Allah nanti kita berbincang ya ke Bang Akbar tadi terkait proses pembuatan film ini. Kalau film sejarah ini menurut sejarawan Prof. Sartono ya dari UGM, bahwa membuat film sejarah itu cukup berat gitu karena ada dalam ilmu sejarah itu yang harus diutamakan adalah pertama fakta sejarah gitu ya, yang kedua setting atau latar gitu. Betul. Nah, dalam proses pembuatan film ini sebetulnya sejarawan itu terlibat sejauh mana, Bang Akbar? Kalau kurang tahu ya secara teknisnya, tapi menurut apa yang Akbar tahu dalam film itu, memang di film pertama ya, di volume 1 itu memang runtutannya itu hampir 90% akurat. Walaupun pasti ada namanya film, pasti ada dramatisasi, ada apa, tapi dalam bungkus sejarahnya, bagaimana dia pertama kerja di Makassar, habis dari Makassar ke Medan, dari Medan cetak buku terus di bredel Jepang, habis itu dia difitnah sama masyarakatnya sendiri karena katanya membelot ke Jepang, padahal itu yang dilakukan untuk menyelamatkan umat saat itu. Nah, itu sebenarnya runtutannya tuh hampir sama gitu, hampir persis lah, hampir 90% kesamaannya. Dan apa yang kita baca di buku juga kan seperti itu gitu. Tapi memang karena sebuah film lagi-lagi dan harus ditambahkan dengan adegan-adegan yang dramatisasi atau mempercantik lah, itu nggak bermasalah. Tapi memang tuntutan sejarahnya benar, tuntutannya pas, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangi. Memang itu yang terjadi. Dan penulis naskahnya juga kebetulan bagus banget ya. Jadi dia tahu tuh boundariesnya gitu. Karena memang membuat film sejarah itu kan nantinya pasti ada polemik. Pasti kan di satu sejarah itu pasti ada yang pahitnya, ada yang manisnya gitu kan. Nah, kebetulan kan kita tahu sendiri, kita sama-sama tahu lah di Buya Hamka ini yang kontroversialnya bagian apa ya. Mungkin itu yang nanti agak diminimalisir, yang ditonjolkan yang yang terbaiknya gitu, yang bagusnya gitu. Dia keterkaitan sejarahnya di film volume pertama ini bagus. Karena alurnya itu nanti volume pertama, volume kedua, volume ketiga itu nanti berbalik gitu. Jadi dia usia dewasa, yang film ketiga di usia tuanya, film yang terakhir nanti yang masa kecilnya gitu. Ya, jadi memang karena ini juga diawasi atau diinisiasi oleh MUI gitu ya. Yang saya tahu kan di MUI juga banyak sejarawan ya terlibat. Salah satunya misalnya Dr. Tiara Anwar-Baktiar di lembaga seni budaya yang LSBP MUI itu kan. Jadi ya lembaga seni kebudayaan dan peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Jadi ya kita juga keluarga merasa safe lah, merasa aman kalau ini udah dipegang sama LSBP gitu. Pasti LSBP nggak mungkin nggak tahu sejarah ketua umumnya yang pertama ini, nggak mungkin. Pasti ada berkasnya, ada berkas fatwanya, ada. Nggak mungkin nggak ada kan, di kantor MUI pasti ada, dicek filenya pasti ada. Jadi kalau ini nggak bisa dikonfrontir, nggak mungkin. Jadi pasti MUI juga harus bikin film yang apa yang kejadian ya itu. Dan ini cukup lama kabarnya film yang digarap itu ya, kabar. Syutingnya sih ya lumayan lah, tapi jadi total filmnya itu sebenarnya jadi 7 jam. Kalau ditonton volume 1, volume 2, volume 3 itu jadinya 7 jam dibagi 3 film gitu. Jadi memang karena syutingnya dibabat habis untuk 3 film sekaligus, jadi proses pembuatannya jadi lama karena syutingnya langsung dibabat. Bukan film 1 jadi syuting yang kedua, film kedua jadi syuting yang ketiga, enggak gitu. Ini udah syuting semua 3 film, tinggal dipecah. Jadi memang proses produksinya agak lama karena itu dia langsung babat 3 film. Dan untuk pertama kalinya ini dilaksanakan oleh 2 production house. Biasanya kan kalau film di Indonesia kan 1 production house saja, 1 rumah produksi. Nah ini 2 kolaborasi, dan ini ya moga-moga kembali lagi. Moga-moga filmnya tidak hanya menjadi tontonan, tapi jadi tontonan. 1.200.000 yang udah nonton itu bisa tercerahkan ilmunya, bisa dapat ilmu baru, bisa dapat insight baru, bisa dapat pengetahuan baru.
bisa dapat, oh ternyata ada nih orang namanya Hamka. Karena kan sebenarnya sebelum ada film ini nama Hamka nggak terkenal banget. Tidak seterkenal Natsir, tidak seterkenal Agus Salim yang padahal itu satu partai sama dia gitu kalau dirunut dilihat lebih lanjut kan gitu. Tapi memang Hamka ini siapa nih, kok tiba-tiba ada filmnya, pasti orang dari awal mikirnya gitu tuh. Tapi setelah nonton, oh dia ini yang gini. Nah, moga-moga sih harapannya itu gitu. Kalau dari sebagai sosok ini ya, generasi muda nih, atau cicit Buya Hamka ini, sebetulnya sosok Hamka itu di keluarga Akbar itu kayak gimana sih? Ceritanya gimana itu? Dari Andung atau dari... Gimana? Mas, sorry, kakek pertanyaannya kurang jelas. Tadi gimana? Ya, sebagai kita generasi muda ya, atau generasi milenial ini melihat sosok Hamka, sosok orang cicit Hamka itu gimana ini, Bang Akbar? Dan kaitannya dengan film itu gimana? Oh, sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, sebagai perwakilan Gen Z, ini untuk anak-anak sekarang tuh harus melek literasi, harus melek sejarah, harus tahu bagaimana orang dulu memperjuangkan sesuatu, karena itulah kurangnya dari negeri kita dan dari generasi kita, terutama di generasi milenial, generasi Z, generasi baca buku, mereka udah meninggalkan tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, dari saya khususnya gitu ya, melihat adanya film ini ya moga-moga adalah anak-anak muda yang mulai mau tergerak nih. Siapa sih? Nah, dari Hamka ini moga-moga menjadi pintu masuk untuk mereka lebih tahu lagi. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Oh, ini temennya Hamka. Oh, ini. Nah, jadi mereka tahu tuh sejarah Indonesia itu tidak hanya proklamasi 1945, tapi ada konstituante, ada partai Masyumi, ada partai Murba, itu kayak itu tuh. Jadi moga-moga film ini bisa menjadi pintu masuk generasi muda untuk lebih melek sejarah lagi. Gitu. Kalau dari sisi cicit, sebenarnya dari kecil tuh Akbar tuh ditanemin sama nenek gitu ya. Ini nih satu nih, yang paling ditanemin. Dia itu selalu bilang gitu, yang Hamka itu dia, bukan kamu. Kamu itu ya buat kamu sendiri. Kamu tidak boleh dompleng nama dia. Jadi ya, menurut Akbar sebagai cicit, ya Akbar bisa kan nih nanti kita mati, terus kita difilmin gitu. Karena jarang ada orang yang udah nggak ada terus tiba-tiba ada filmnya, jarang gitu. Apalagi dia tidak memangku jabatan publik, jabatannya hanya ketua MUI, nggak pernah jadi menteri agama, boro-boro jadi menteri, jadi dubes aja ditolak gitu. Jadi ya dari cicit sih itu jadi kayak oke. Dari zaman kita ini pasti kita punya lawan sendiri, pasti kita punya masalahnya sendiri. Nggak mungkin kan kita narik lawan-lawan. Pasti kita punya tantangan di masa sekarang gitu. Jadi ya sebagai cicit ya kita harus berdakwah sesuai bahasa hari ini. Kalau misalnya berdakwah bahasa hari ini bisanya pakai kemeja flanel, ya kita pakai kemeja flanel. Karena kan yang penting akidahnya. Kalau zaman dulu orang butuh lihat pakai sorban, oh berarti lulusan Mekah. Sekarang orang lulus dari Mekah nggak harus lagi pakai sorban, pakai kemeja flanel, tapi tahsin talqinnya bagus, bisa jadi ustadz gitu. Jadi menurut Akbar itu berdakwahnya disesuaikan dengan zamannya. Kalau kita caranya, nah kayak sekarang kita live ya kita nyebarin kebaikan, kita sebarin ilmu baru yang kita tahu, kita berbagi gitu sih Mas. Ya, terima kasih Bang Akbar, udah Akbar nih. Jadi saya nonton tuh menarik gitu ya. Ada kisah-kisah yang bisa kita ambil ya pelajaran, misalkan terkait bagaimana mengorganisasi gitu ya, menjadi organisasi yang maju. Muhammadiyah Makassar itu di tangan Hamka ini menjadi yang organisasi saking majunya maju, sampai gitu. Ditawarin lagi. Saking majunya sampai ditawarin, gimana tuh cara nolaknya? Nih buat ya, itu di awal itu bro. Lagi organisasinya udah bagus, datang orang bukan dilamarin sama bapaknya, minta tolong mau nggak jadi istri kedua anak saya, mau nggak istri kedua. Waduh, sulit. Yang belum nonton teman-teman ini wajib nonton ya teman-teman ya. Wajib nonton sih, apalagi scene awalnya penjara terus tiba-tiba langsung poligami. Waduh. Jadi nah ini mungkin terakhir Pak Akbar nih diskusi kita sebelum Bang Pizarro nih. Ini film pertama ini kan dibuka di
Cimacan ya di tahun 64. Kenapa nggak settingnya dari Hamka kecil ini? Ini memang sengaja atau gimana ini? Iya, memang sengaja. Jadi Aku memang tujuannya adalah memupuk emosi dulu. Emosinya ditumpahkan di film volume 3, baru nanti kita calm down di film yang ketiga gitu. Tapi sebenarnya tiga-tiganya ini mengaduk emosi juga, karena dia kan di karena kan dia sejarahnya memang dia tidak akur dengan ayahnya. Jadi ada perlawanan juga nih di film ketiga ini, ada konflik yang dimunculkan juga sebenarnya. Dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah itu kan bukan belajar, tapi kabur sebenarnya. Nah, itu yang ada di film ketiga tuh nanti. Ini spoiler ya? Enggak sih, enggak spoiler. Cuman memang yang sudah ada di trailer kan begitu kan. Jadi ini kita based on trailer yang sudah rilis aja gitu. Di trailer kan itu nanti ada di Mekah, terus ada dia dicambuk-cambuk sama ayahnya, terus dia dibilang kamu gak akan bisa jadi ulama kayak saya, kayak bapakmu. Kan ada tuh di trailer kan sudah ada kan. Ya, jadi memang tiap film itu di tiap volume pasti ada konfliknya gitu. Jadi memang dibuat settingnya seperti itu memang. Dibuat settingnya seperti itu. Iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Akbar. Ini kita coba lanjut ke Uda Pizarro nih. Siap. Sebagai seorang wartawan nih, saya nonton film itu Hamka itu, kalau kita nonton film nulis terus gitu kan, ngetik terus. Masa mudanya dihabiskan waktu sebagai wartawan gitu ya, dan juga Bang Pizarro juga di Al Azhar sekarang gitu. Dan juga sebagai keturunan Minang ini, saya pengen tahu ini filmnya seperti apa sih, film Hamka ini, kritiknya dan juga apresiasinya seperti apa ini, Bang Pizarro? Apakah bisa belajar sejarah dari film ini? Iya, terima kasih Kang Rizky dan Mas Akbar ya. Ini terima kasih sudah membuat forum membuat forum malam-malam ya, kita diskusi terkait tentang film Buya Hamka ya. Pertama-tama saya mengapresiasi ya hadirnya film Buya Hamka ini, volume 1 dan nanti ada volume ketiganya juga. Ini seperti terakhir film biopik tentang tokoh Islam itu kan film Cokro ya, tahun 2015 ya. Berarti Cokroaminoto, guru bangsa Cokroaminoto. Jadi itu sudah hampir 8 tahun ya Kang Rizky Lesus ya, kita kehilangan film-film biopik khususnya mengenai tokoh Islam gitu. Sebelum-sebelumnya juga ada sang kiai sang pencerah dan lain sebagainya. Tapi terakhir di film Cokro ya tahun 2015 dan 2016, sekarang hadir kembali film Buya Hamka. Saya sendiri sebagai seorang jurnalis dan sebagai pengajar ya, jujur saja ya, tidak mudah menjelaskan sosok tokoh Islam ataupun khususnya Buya Hamka ya kepada generasi muda saat ini ya, melalui literasi atau bacaan ya, karena kultur masyarakat atau kultur milenial sekarang itu lebih kultur ngepop yang mereka dan juga di bioskop. Maka dengan lahirnya film Buya Hamka ini seperti memberikan alternatif kita untuk mengenal sosok Buya Hamka yang tidak hanya dari ya atau tulisan, tetapi juga tayangan sinema ataupun bioskop yang itu memang menjadi salah satu buruan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Dan kalau dulu kita hanya menjelaskan untuk Buya Hamka mungkin hanya dari kelas atau seminar, tapi sekarang bisa lebih masuk ke generasi muda karena dengan tayangan visual gitu. Jadi ini kita tentu sangat mengapresiasi ya dengan hadirnya film Buya Hamka ini. Apalagi saya juga generasi Minang ya, bisa dibilang seperti itu. Generasi muda Minang sendiri itu tidak begitu kenal bahkan ya tokoh-tokoh Minang sendiri ya. Saya diskusi dengan orang-orang dari punya background Minang itu tidak tahu tentang Buya Hamka, Agus Salim, Sultan Syahrir dan sebagainya gitu. Bahkan seaktivis pun ya, yang pada level aktivis itu tidak begitu mengenal gitu film sosok tentang Buya Hamka gitu. Mereka tahu tapi tidak kenal pemikirannya. Itu yang saya rasakan selama ini ketika mencoba berdiskusi dengan anak muda ataupun mahasiswa. Mereka tahu Buya Hamka, ya Buya Hamka lah tokoh Islam, tokoh Muhammadiyah, ya ulama, kemudian juga pakar tafsir, menulis berbagai roman, tetapi mereka tidak begitu mengenal pemikirannya. Maka dengan hadirnya film Buya Hamka ini bisa mengobati dahaga kita semua dan lebih mempermudah mungkin seperti Kang Lesus di Jeep ya,
atau Mas Akbar untuk mengenalkan sosok Buya Hamka kepada anak-anak muda. Saya sendiri nonton Buya Hamka ya, di bioskop ya, itu memang agak unik ya. Ketika saya nonton itu, umumnya ketika saya nonton ya, sebelum-sebelumnya itu jarang tuh ada yang orang sarungan, pakai peci, pakai baju koko ya. Ini kiai lah kalau saya lihat ya. Di bioskop itu saya lihat ini kiai tumben-tumben masuk bioskop gitu kan. Mesen popcorn, mesen cola gitu ya. Tapi itu terjadi di film Buya Hamka gitu. Ada para kiai, ya saya nontonnya tuh bukan di gala primer ya, kalau gala primer sih mungkin wajar lah ya. Tapi di situasi yang habis lebaran ya, di Tasikmalaya gitu ya. Tasikmalaya itu kan basisnya NU ya, NU sama Persis gitu ya. Tetapi ini menarik, film Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah itu dihadiri oleh para kiai-kiai kampung gitu, para kiai-kiai kampung, para tokoh-tokoh agama yang mereka tuh sangat penasaran dengan film Buya Hamka. Selain itu, selain ada tokoh kiai pesantren, itu juga ada anak muda, saya lihat ya, muda-mudi, anak muda. Kalau saya anak muda tuh nonton film-film romansa, film horor itu udah sangat lazim gitu ya. Tetapi ini banyak sekali anak muda ya, anak-anak muda yang justru datang nonton untuk film Buya Hamka gitu. Saya tadinya Mas Akbar ya agak pesimis, wah ini film ini akan ditonton juga oleh anak muda gitu ya. Mungkin secara umum para peserta atau penonton bioskop itu rata-rata mungkin aktivis Islam ya, aktivis ormas ya, kelompok Muhammadiyah, ustadz, kiai, dan saya bilang. Tetapi ternyata ketika saya masuk bioskop, ternyata pas saya masuk bioskop kan ada Seudino tuh ya, kan berbarengan film Seudino ya. Ini paling nontonnya Seudino nih, ya kan? Ini pasti rombongan gitu kan, sampai sekolah. Ternyata nggak juga gitu ya. Ada yang ke situ, tapi ada juga yang ke Buya Hamka gitu. Itu yang membuat saya sangat punya pesimisnya itu hilang ketika melihat ternyata rombongan anak muda itu hadir. Ini kan bukan di kota ya Mas Akbar ya. Ini kan di Jawa Barat ya, bukan di kota Bandung juga. Jawa Baratnya bukan Bandung lagi ya Mas, bukan kota besar lagi. Iya, bukan di kota ya. Saya sengaja nontonnya di kampung gitu ya, supaya melihat seberapa besar sih. Bukan Bandung, bukan Cimahi, bukan. Iya, bukan daerah perkotaan gitu. Saya emang pengen melihat sejauh mana sih animo penonton Buya Hamka itu tidak hanya didominasi oleh kelompok urban, gitu ya, tetapi juga didominasi oleh kelompok pedesaan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ternyata itu terjadi, gitu ya. Makanya sekarang kan filmnya itu lumayan ya, hampir 1,5 juta ya, filmnya untuk sebuah film biopik gitu ya. Untuk sebuah film biopik gitu. Itu udah epic sebenarnya. Iya, itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa lah gitu untuk film biopik, dan ini generasi muda yang saya punya pemikiran mereka ini sebenarnya sebelumnya nggak begitu baca tentang Buya Hamka. Ya, kalau anak-anak Jeep ya, anak milenial Jeep, saya yakin sih itu mendaras kitab-kitab Buya Hamka gitu ya. Tetapi anak-anak milenial secara umum, ini pengalaman saya aja ngajar di Al-Azhar ya, anak-anak itu aja tuh sebenarnya tuh nggak begitu paham tentang Buya Hamka gitu. Nah itu yang mereka tahu ya. Bahas nanti itu Mas, soal Al-Azhar itu ada kejadian lucu, ada fun fact-nya tuh. Iya, seperti itu. Dan saya lihat ini untuk di Al-Azhar aja seperti itu, bagi di wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Tetapi saya lihat ya dengan penonton yang jutaan gitu ya untuk sebuah film biopik, dan itu juga Buya Hamka gitu ya. Ini kan bukan biopik kayak Habibie yang relatif jaraknya itu masih kita bisa temui gitu ya. Gitu. Ini kan film Buya Hamka yang mungkin generasi muda sekarang aja tuh nggak pernah ketemu gitu. Nggak pernah ketemu dan nggak tahu sejarahnya gitu. Dan ini menurut saya sebuah terobosan bagi sebuah perfilman Indonesia menampilkan tokoh biopik Muslim, dan itu ternyata banyak diminati oleh masyarakat. Itu dulu awalan Kang Rizky. Ya, jadi memang menarik ya di film Buya Hamka ini, sebuah film biopik gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu, kalau kita lihat ya film-film sejarah itu kan banyak ya. Ada di Turki ya, mau bicara nih wartawan Anadolu Agensi itu kan ada Ertuğrul gitu ya, bagaimana dibuat serial itu diekspor dari Turki ke seluruh dunia. Lalu ada yang terbaru Kurulus Osman ya, lalu ada Sultan Abdul Hamid kan, biopik juga tuh, Kaitat Abdul Hamid gitu ya.
Iya. Kalau di Kaitan, lain terutama. ada Ip Man aja itu kan sebuah ini kan, film biografi sebetulnya kan ya, yang dibuat serial dan bisa bisa mendunia gitu ya. Ada yang perang Ada itu lagi. Red Cliff gitu. Di Korea apalagi kan tentang Joseon itu banyak banget gitu ya. Nah di Indonesia tadi disebutkan ada film Sang Pencerah, saya juga nonton ya, lalu ada Sang Kiai gitu kan. Dan ini yang menarik tadi disebut Bang Akbar, sebetulnya Buya Hamka jabatan formalnya ya ketua MUI gitu kan, sampai beliau mundur gitu kan dari ketua MUI, dan rupanya bisa tembus ya sampai di atas 1 juta ya. Tapi mungkin dari beberapa, ada nggak catatan Bang Fizarro terkait film ini sebagai orang Minang sendiri, gimana yang melihat Iya. film ini gitu? Pertama memang membuat film biopik itu bukan sebuah perkara yang mudah ya. Menurut saya bukan sejarawan ya, Kang Rizky lebih tepat karena memang S2 sejarah Unpad gitu. Tapi saya penikmat sejarah, saya juga penulis ya, menulis tentang sejarah. Memang menulis film biopik ini tidak mudah karena banyak kepingan puzzle yang pasti di pikiran sutradara ingin dia masukkan. Seperti itu ya. Iya, karena kan kita kalau membaca Hamka itu kan episode itu sangat panjang, episode kehidupan dia sangat panjang. Saya yakin pun di 3 volume itu kan juga tidak mungkin semuanya bisa dimasukkan seperti itu ya. Nah, makanya kalau di luar negeri ya, film-film biopik itu biasanya tuh serinya panjang. Dia bukan film bioskop, tapi film serial kayak di Netflix ya. Ottoman Empire, The Rise of Ottoman ya, atau tadi yang Kang Rizky sebut Ertugrul itu kan udah beratus episode mungkin ya, seperti itu. Karena memang apalagi menggambarkan sebuah peradaban itu sangat panjang. Dan di sini yang saya lihat memang yang namanya film pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Yang kelemahan ini saya yakin memang karena dalam hal ini sutradara memang ini terlalu besar sosok Buya Hamka yang coba dia masukkan ke dalam volume 3 seperti itu, ketiga itu. Dan ini kan juga biayanya juga sangat besar ya Bang Akbar ya. Biaya posnya itu bahkan saya baca tuh 70 miliar ya. Ini gede banget gitu biaya itu. Makanya itu saya memahami itu kenapa dibuat menjadi 3 episode ya. Walaupun saya sebagai penonton di episode pertama, wah ini filmnya nanggung nih. Saya sebagai orang yang paham film, tahu sejarah Buya Hamka ya. Wah ini filmnya nanggung banget ini. Ini padahal bisa dilanjutin kayak setengah jam lagi gitu kan untuk dia menjelaskan tentang kentang ya. Iya gitu. Saya sebagai, kalau mungkin yang orang belum tahu Buya Hamka mungkin tidak begitu merasakan hal itu ya. Tapi kalau kita yang udah pernah membaca Buya Hamka, kita merasakan ini sebenarnya bisa dipanjangin lah dikit gitu ya. Mungkin dari 7 jam yang tadi Bang Akbar sebut itu bisa 2,5 jam, lalu 2 jam gitu pembagiannya. Kalau ini kan di volume pertama itu kan 106 menit ya. 106 menit berarti setengah jam, 1,1 jam 45 menit seperti itu ya. Betul. Karena di beberapa film-film biopik memang karena sutradara sangat paham dia dihadapi situasi yang untuk memasukkan berbagai puzzle yang menarik itu, makanya agak panjang kalau kita lihat beberapa film-film biopik ya. Kayak misalkan ya Soekarno ya, Soekarno Indonesia Merdeka, Sultan Agung itu 2 jam 39 menit. 2 jam gitu, 2 jam 39 menit. 2 jam 39 menit ya. Lalu ada Soekarno Indonesia Merdeka itu 2 jam 22 menit. Cokro aja misalnya ya, Cokro itu 2 jam 41 menit ya. Dia mungkin karena juga dibikin kan nggak bervolume seperti Buya Hamka ya, seperti itu ya. Ada yang bikin volume kayak bikin 3 volume itu Habibie Ainun ya. Habibie Ainun itu Habibie Ainun 1, Rudi Habibie 2, lalu kemudian Habibie Ainun 3. Itu pun juga 124 menit, 2 jam lah rata-rata semuanya seperti itu. Nah ini yang mungkin pertimbangan sutradara ya untuk bikin sengaja penasaran nanti supaya nonton lagi di episode 2 dan episode 3 ya. Saya juga belum ya, hanya sekedar trailernya aja seperti itu. Kedua mungkin beberapa catatan saya, ini lagi-lagi karena mungkin keterbatasan waktu ya. Misalkan ya sebenarnya di pedoman masyarakat itu bisa kita eksplor lagi sebenarnya sosok Hamka sebagai seorang pejuang pelawan penjajahan. Kalau di film volume 1 ini kan kita sosok Hamka itu hanya dijelaskan di pedoman masyarakat ya, dia pimret ya, tetapi lebih banyak di situ itu karya-karya novelnya yang dibikin berseri kan di film pedoman masyarakat. Akhirnya nanti kalau pembaca itu nggak begitu paham bahwa sosok Buya Hamka itu pejuang kemerdekaan, dia nanti akan kaget tiba-tiba Belanda tuh datang ngeruduk pedoman masyarakat gitu. Ya,
ya kan? Lah ini kan cuma nulis novel doang kan biasanya gitu. Tulis novel, tulis roman kok tiba-tiba digeruduk gitu. Seperti nah ini menurut saya di volume 1 yang mungkin belum banyak dieksplor bahwa Hamka itu dia jurnalis dan ingat jurnalis kemerdekaan itu kan rata-rata emang jurnalis perlawan kolonialisme gitu ya, jurnalis perlawan penjajahan dan hampir semua tokoh bangsa itu ya diawali dari jurnalis Natsir ya, Buya Hamka, lalu kemudian Soekarno dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu satu catatan saya. Kedua, yang mungkin ini akan terjawab di 2 dan ketiga ya. Misalkan ini sebenarnya juga bisa dieksplor ya. Misalkan bagaimana sosok Hamka itu, dia walaupun tinggal di Sumatera, tetapi dia sebagai sosok pusat dari aspirasi perlawanan perjuangan kemerdekaan. Gitu. Jadi dia tidak sekedar jurnalis, tidak sekedar ulama, tapi memang tokoh sentral dalam melawan kemerdekaan. Misalkan ya, itu sebenarnya udah ada di film volume 1 itu ketika dia ketemu Bung Karno di Bengkulu ya gitu. Tapi sebenarnya ada lagi untuk menjelaskan bahwa Hamka itu dalam posisi sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Dia misalkan ngirim buku tuh atau South Modern ke Bung Hatta tuh di Banda Neira. Ya kan gitu. Akhirnya kita melihat sosok Hamka itu bukan sosok yang terpisah dari lingkaran para pejuang kemerdekaan. Seperti itu ya. Kalau di volume 1 kan saya lihat seperti ya Hamka tapi arus perlawanan kemerdekaan itu hal yang lain seperti itu gitu. Nah ini padahal kalau kita lihat lingkaran secara lebih utuh ya Hamka itu ada di tengah, dia epicentrum dari sebuah perjuang kemerdekaan seperti itu ya. Nah itu mungkin yang secara substansil beberapa masukan ya yang mungkin saja nanti itu kita kan nggak tahu ya, kalau Bang Akbar mungkin sudah nonton ya episode 2, episode ketiganya yaitu ya insya Allah saya yakin sih akan ditaruh tuh di episode 2 dan episode 3 gitu ya. Ini saya cuma mengantisipasi orang-orang yang nggak begitu kenal Hamka ya dalam tanda kutip ya. Kalau kayak Kang Rizky itu kan, Kang Begi gitu aja lagi kita mungkin udah tahu lah secara umum sosok Hamka itu seperti apa. Itu aja mungkin ya, tapi secara overall kita mengapresiasi akhirnya film biopik yang mengetengahkan tokoh Islam Buya Hamka, dan ini juga sangat baik ya. Dia ditulis di volume 1, dia seorang jurnalis, seorang ulama, seorang sastrawan yang itu lengkap gitu. Dan ini yang mungkin agak langka ya di sekarang itu kan orang biasanya itu pandai berpidato, nulisnya lemah atau nulisnya jago tapi mungkin verbal itu lemah. Nah, Hamka itu menggabungkan partikel-partikel itu yang ada dalam satu tubuh bernama Buya Hamka. Gitu kan. Ya, terima kasih Bang Pijaro ya. Jadi memang ini menarik ya. Di volume pertama memang dia langsung di tahun 30-an ya. Jadi memang masih ada 2 volume lagi yang bikin kita penasaran ya. Khususnya kalau menurut di bukunya Rusdi Hamka itu yang selalu jadi pertanyaan itu kan gimana cara Hamka bisa nulis seperti itu gitu ya, ratusan karya sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan di volume 2 atau 3 ketahuan ya gimana sih gitu ya. Itu seperti itu. Mungkin dari Bang Akbar sendiri ada tanggapan mungkin terhadap yang disampaikan Bang Pizarro tadi gitu, atau ingin menambah cerita? Iya bener sih yang dibilangin sama Bang Pizarro itu, karena kalau misalnya kita runut, kita coba ngobrol sejarah nih ya, film-film biopik yang ada di permukaan lah, di luar ataupun di dalam negeri. Ada Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven itu yang menceritakan soal Salahuddin Alayubi, tapi Salahuddinnya sebenarnya pemeran pembantu gitu, Balian-nya yang dijadikan pemeran utama gitu kan. Jadi settingnya diambil waktu Salahuddin ngambil Yerusalem dari raja yang sakit kusta. Terus ada kalau lebih tua lagi, Mustafa Akkad itu pernah bikin Umar Mukhtar, pahlawan Libya. Filmnya hampir 3 jam setengah deh kalau nggak salah. Umar Mukhtar, pahlawan Libya yang lawan tentara Itali. Itu filmnya sekitar tahun 70-an. Itu juga Akbar dapat videonya dari sekolah tuh, ditontonin di sekolah. Itu bener-bener film-film biopik itu memang bener-bener sangat susah dibikinnya, karena memang harus sesuai dengan apa yang terjadi kan. Dan orang yang nulis skenario di tahun itu dan apalagi di tahun sekarang pasti juga butuh reference, butuh sumber data yang lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang kurang atau ya namanya juga kita sedang berusaha membuat film sebaik mungkin gitu. Pasti kan ada minusnya, tapi ya secara overall di volume pertama ini sangat amat
bagus gitu, sangat amat karena kita sebagai keluarga juga dan kita baca juga bukunya, kita tahu juga riwayat hidupnya, jadi pas kita ikutin, oh ini masih sama kok, ini masih persis kok, oh ini kok, jadi ya memang tidak melebar kemana-mana gitu, karena memang film biopik itu begitu dia melebar, orang pasti tanya, loh ini kok di sini kan ceritanya gini. Nah jadi memang film biopik ini adalah film yang paling gampang untuk dikritisi sebenarnya. Apalagi menyangkut tokoh-tokoh yang orang tahu gitu ya. Kalau misalnya yang tadi saya sebutin Salahuddin, Omar Mukhtar, Sultan Agung, itu mungkin Sultan Agung mungkin orang tahu lah, tapi kan untuk sejarawan pasti tahu nih Sultan Agung itu kan turunannya sekarang jadi 3, ada Mangkunegaran, ada Jogja, ada Solo. Kok ini filmnya benar? Kok ini begini? Nah itu yang kayak puzzle itu untuk seorang yang suka sejarah tuh pasti bertanya, karena kita pun waktu filmnya rilis kita juga nanya, si ini nggak ada di Babat nih, yang ini nggak ada di Babat Tanah Jawa nih, yang ini nggak ada. Nah jadi ya film biopik itu adalah film yang paling gampang dikritisi karena memang based on data, based on kejadian, based on sejarah gitu. Jadi ya memang untuk volume 2, volume 3 moga-moga bisa menjadi bom lagi nih, bisa jadi gang lagi, bisa diramaikan lagi, bisa menjadi sebuah film yang sukses. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya nih, di sini ada perwakilan dari keluarga atau Bang Bizarro, bisa langsung aja diketik teman-teman ya. Karena teman-teman terkait film Hamka ini memang bagus banget ya kalau menurut pendapat pribadi saya. Bagaimana sinematografinya gitu ya, memang ini sangat tadi disebutkan biayanya cukup besar juga. Artinya memang film ini digarap dengan serius gitu ya. Dan kalau kata sejarawan Nugroho Natasusanto itu ya, jadi film biopik ini berperan sangat penting ya dalam pembelajaran sejarah ya. Artinya memang film ini dalam edukasi sejarah itu kita bisa belajar film gitu ya, melalui film. Dan sejarawan itu fungsinya adalah pemberi fakta di film gitu ya. Dan pengolah fakta adalah seniman ya atau sutradara. Makanya ke depan diperlukan tadi ya, tidak hanya sejarawan sebetulnya, bagaimana kolaborasi antara sejarawan dan juga para seniman gitu ya, sehingga sejarah itu bisa sampai di masyarakat ya. Kalau kita lihat sejarah kita misalkan hikayat gitu ya atau babat-babat, itu kenapa bisa hidup gitu ya sampai sekarang, itu karena dia menggunakan bahasa pada saat itu gitu ya, diterima oleh masyarakat gitu. Dan itu luar biasa gitu ya, bagaimana kreativitas penulis hikayat, penulis babat itu ya, sehingga sejarah pada waktu itu, pada zamannya itu bisa diturunkan ya. Dan sekarang dengan film ini tadi masih banyak PR sebetulnya Bang Akbar ya. Nasir itu belum ada filmnya Nasir. Nah itu dia tuh, kemarin juga ada sempat kita kan ada beberapa obrolan lah gitu. Iya nih Pak Nasir belum, Agus Salim belum, jadi rame gitu jadi. Ya. Pak Safruddin sudah ada novel, filmnya udah ada belum ya filmnya? Belum kayaknya. Pak Safruddin posisinya agak sulit karena mau dibilang presiden kedua apa mau dibilang presiden darurat nih, mumpung forum sejarah nih. Pak Safruddin posisinya agak-agak nih, karena dia bilang presiden apa bukan nih, jadi nanti bisa viral tuh. Ya jadi ini masih banyak ya, masih banyak. Di website jejakislam.net itu kan dari zaman kerajaan sampai sekarang tuh banyak tokoh-tokoh gitu ya. Misalkan yang perempuan itu ada Rasuna Said, lalu ada Malahayati siapa? Laksamana Malahayati belum ada filmnya. Iya, terus yang di ini ya, pendiri madrasah itu ya di Sumatera Barat. Rahmah El Yunus itu pendiri madrasah Diniyah Putri pertama. Betul, itu masih banyak gitu ya. Nah ini Bang Akbar nih ada beberapa pertanyaan, ini film 2 ketiga kapan nih bocorannya, terus masih ada nggak di bioskop sekarang, itu volume apa yang pertama di mana aja ini? Yang volume kalau misalnya di volume 1 sih di bioskop Jakarta kayaknya masih ada ya. Aku juga nggak terlalu hafal sih di mananya, cuman kayaknya sih sepertinya masih ada. Terus kalau untuk tayang volume 2, volume 3, insya Allah nih masih belum
belum pasti atau belum tahu ya, tapi insya Allah kemungkinan besar itu volume 2-nya Idul Adha, volume 3-nya Tahun Baru Islam 1 Muharram. Jadi didoain aja semoga filmnya lancar, semoga filmnya nambah penonton, semoga filmnya bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, jadi bisa cepet tayang yang volume 2 dan volume 3-nya gitu. Ada masukan juga Bang Akbar. Karena kalau kita ngomongin sejarah tuh biasanya nggak bisa habis. Ada masukan juga untuk santri itu ada potongan diskon lah gitu ya. Untuk pelajar. Boleh, ya. Karena beberapa pengen nonton, cuman karena tiketnya mungkin kalau di Jakarta agak mahal ya. Betul. Tapi ini ada yang fun fact sih, ada yang lucu. Di beberapa daerah gitu ya, sampai ada anak sekolah di daerah namanya Aikanopan. Aikanopan itu ada di antara Pekanbaru, sebelum Pekanbaru tapi raya gitu. Namanya Aikanopan di Sumatera Utara daerahnya. Di Sumatera Utara atau di Provinsi Pekanbaru, saya agak lupa. Itu bukan kota, dari Pekanbaru juga jauh, dari Padang apalagi. Itu mereka anak-anak sekolahnya nonton loh. Nah, sementara yang buat saya agak-agak sedih adalah Al-Azhar yang segitu gedenya itu nggak ada nobar sekolahnya. Padahal SMP, SMA, SD itu ya. SMA nggak ada yang nobar. Itu benar-benar kayak wow, gokil juga nih. Padahal saya TK sampai SMA di Al-Azhar, tapi kok anak Al-Azhar nggak ada yang nobar ya. Kayaknya anak Al-Azhar juga yang sekolah di Al-Azhar ya, bukan yang kuliah deh. Yang sekolah deh yang diperjuangin sama dia nih, sama Buya Hamka ini, bikin lembaga pendidikan. Terus Sheikh Saltutnya sampai ke Indonesia, kasih nama Masjid Agung Kebayoran jadi Masjid Agung Al-Azhar, supaya lembaga pendidikannya sama seperti Al-Azhar yang di Mesir, malah nggak nobar. Itu agak sedih sih sebenarnya. Cuman ya mungkin punya kebijakan lain sekolah atau apa, jadi ya. Fun fact sih, maksudnya anak-anak kecil sekolah SD, SMP yang ada di Aikanopan, ada di Aceh, ada di daerah-daerah Tasikmalaya bahkan, sampai pakai sarung ke bioskop, itu aja jalan ke bioskop gitu. Ini yang di kota besar. Itu yang kedua ketiga insya Allah. Moga kita berdoanya kedua ketiga nonton sih. Siap. Nanti kita ramein Twitter dulu ya, kayak Simple Man gitu ya. Sebelum kedua gitu. Terus kita nobar sih, JIB nih harus nobar nih, JIB nih. Boleh lah, nanti di inilah sama Akbar ya, kita nobar nih. Kita harus nobar sama followers. Terus habis itu kita bedah filmnya. Jadi bagus. Jadi ada insight, ada ilmu baru gitu. Siap. Oke. Terima kasih kepada para penonton ya, dari tadi ada cukup banyak nih ya. Insya Allah mungkin ini diskusi di volume 1 gitu. Nanti volume 2 mudah-mudahan bisa plus nobar gitu ya, Bang Fizaro tadi ya, plus dibedah gitu ya filmnya gitu ya, karena sejarah ini menarik gitu ya. Kalau dalam ilmu sejarah, apakah kebenaran atau sejarah itu bisa dicapai, kan itu pertanyaannya gitu ya. Dan justru dengan adanya ilmu sejarah itulah kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu memang terjadi gitu. Jadi memang film ini luar biasa ya. Saya ucapkan selamat ya kepada bangsa Indonesia khususnya ya, kita sudah menampilkan sebuah atau seorang tokoh besar ya, seorang tokoh yang mungkin nanti di volume 2 atau ketiga kita tahu gitu ya, bagaimana yang katanya tidak pernah berpendidikan formal. Di trailer itu kan ada tuh ditanya bapaknya kan, udah punya ijazah atau belum gitu. Nah, tapi menjadi sebuah seorang tokoh besar gitu ya, bahkan tokoh internasional, diakui dunia ya, di dunia Islam, Al-Azhar ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita ada kesempatan ya untuk wajib ya nonton yang kedua dan ketiga. Dan juga setelah ini semakin tertantang ya para sejarawan ini menulis, meramu tokoh dan berkolaborasi dengan para seniman, sutradara gitu ya, novelis dan sebagainya, sehingga jejak Islam ya di bangsa ini semakin muncul ya, karena cara menghapus sejarah itu gitu ya, bukan dengan kembali ke masa lalu dan kayak film ini ya,
film-film mesin waktu gitu ya, kembali ke masa lalu dan menghabisi tokohnya, enggak, tapi dengan tidak menuliskannya gitu ya, dengan tidak menulis seorang tokoh saja bisa bergenerasi ke depan gitu ya, berabad-abad kemudian tokoh itu bisa dilupakan dalam sejarah gitu ya. Dan alhamdulillah pada momentum kali ini kita lahir ya sebuah film ya yang kita patut apresiasi bersama ya, dan mudah-mudahan ke depan para tokoh-tokoh Islam ini ya banyak ya yang bisa difilmkan ya. Ada Prof. Abdul Qahar Muzakir, itu luar biasa sebagai duta Islam gitu ya, duta kemerdekaan ya, di Kairo. Lalu ada tadi ya Pak Nasir, ini menarik nih, Hamka sama Nasir kan suratannya luar biasa gitu ya, sahabat yang masukkan aku dalam dekat daftarmu gitu ya. Ya, masukkan aku dalam daftarmu gitu ya. Lalu di sekitar Hamka sendiri kan banyak gitu ya, masih banyak tokoh-tokoh kita yang ini memerlukan mungkin kolaborasi tadi ya antara produser gitu kan. Nanti Bang Akbar bisa colek produsernya gitu ya. Habis Hamka siapa lagi gitu ya, kita list satu persatu, karena ini menarik ya bagaimana tokoh Islam ya, khususnya di menjelang kemerdekaan gitu ya. Ada Pak A.R. Baswedan, itu kan dikasih tahu Haji Agus Salim kan dari Kairo kan. Pak Baswedan gitu kan, saya nggak mau tahu, yang penting kamu hidup atau mati, yang penting surat pengakuan dari Mesir itu sampai ke Soekarno. Itu kan bisa, itu kalau difilmkan bagaimana ke Kalkuta, ke Singapura gitu kan, sampai ke Indonesia gitu ya, tokoh-tokoh. Hamka juga kalau nggak diomelin Agus Salim nggak pulang itu dari Mekah, diomelin juga. Nah ini kita tunggu di volume 2 atau 3 nih ya berarti ya. Iya, kisah-kisah kayak volume 2 atau 3 ya, nonton filmnya itu. Jadi masih banyak kisah-kisah menarik ya, bagaimana tokoh-tokoh Islam. Dan yang paling penting tadi saya catat ya, nasihat yang diajarkan keluarga Hamka ya, Mbak Akbar dapat ya, Hamka itu ya dia gitu ya tadi ya, bagi kamu gitu ya, adalah apa yang kamu usahakan sendiri gitu ya. Ya, ini sebagai penutup ya, yaitu ucapan tadi Hamka dan juga Kiai Haji Kiai Haji Wahid Hashim ya, bahwa belajar sejarah itu sangat penting ya bagi umat Islam ya. Tetapi lebih penting bagaimana menciptakan sejarah ya, sehingga ditulis sejarah seperti tokoh-tokoh kita seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bang Bizarro, Bang Akbar ya, di dalam diskusi singkat ya, bincang malam kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, khususnya bagi generasi kita dan juga generasi yang akan datang. Terima kasih banyak gitu ya kepada Majelis Ulama Indonesia, keluarga besar Hamka yang telah mengusahakan gitu ya, Falcon Feature dan juga pihak-pihak ya, seluruh pihak yang telah mengusahakan sampai akhirnya film luar biasa ini bisa kita nikmati ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya bagi Buya Hamka ya, yang terus menginspirasi kita semua. Mas Yesus, mohon maaf ya, potong dikit. Yang sebelumnya Akbar gue mau bilang terima kasih banyak karena animo masyarakat dan antusiasmenya sangat tinggi, mengingat yang tadi harus kita underline adalah Hamka ini bukan orang yang memangku jabatan publik tinggi loh sebenarnya, tapi filmnya bisa tembus 1 juta penonton, itu sangat amat, buat saya pribadi itu sangat amat membanggakan gitu, karena dia hanya cuman ketua MUI, dia bukan menteri, dia bukan orang nggak, ya kasarnya orang nggak terkenal sebenarnya gitu, tapi orang bisa tahu novelnya, orang bisa tahu bukunya, orang bisa tahu korannya, orang bisa tahu dia pemret, orang bisa nonton filmnya lebih dari 1 juta hari ini. Itu udah pencapaian yang wow. Terima kasih banyak. Dan kita turunannya bangga gitu. Kakek buyut kita bisa ditonton 1 juta orang yang bukan menteri, bukan wakil presiden, bukan presiden gitu. Maksudnya orang bukan begitu nengok, oh dia gitu. Bukan yang kayak gitu kan. Jadi ya itu sangat amat, buat saya pribadi itu sangat amat membanggakan sih. Bisa ditonton 1.200.000 orang hanya ketua MUI ya gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, terima kasih nih khususnya kepada masyarakat Indonesia ya secara umum gitu ya. Terima kasih banyak yang udah nonton film Hamka gitu ya. Dan insya Allah ke depan tidak hanya Hamka ya,
karena tadi masih banyak tokoh-tokoh dan Tidak kenapa hanya Hamka bisa besar dan mencetak ini Hamka baru betul, zaman milenial. betul. Ini kalau ada film Amin, naksir, amin. Kang Lesus cocok jadi aktornya tuh. Iya, Kacamatanya udah kacamatanya udah bulat ya Mas mirip Zaro ya. ya. Pas banget ya jadi Matanya agak-agak mirip, tinggal Kabinet dikasih naksir. peci aja, kopiah hitam Kasih itu. peci sama jas. Pas, Iya. cocok. Ketua umum Jalan partai sama Hamka masuk. bareng sama Vino Bastian. Iya, benar. Rahang-rahangnya juga udah mirip Panatsir muda sih Mas Lesus dilihat-lihat. Waduh, ini mudah-mudahan nanti ada ya film naksir. Open casting nanti. Kita usulkan nanti ya ke produsernya gitu ya. Karena ini menarik gitu ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Akbar, Bang Zaro ya. Terima kasih banyak Mas Lesus. Sama-sama, Bang Lesus. Ya, insya Allah kita mudah-mudahan bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya ya. Siap. Yang insya Allah akan kita terus usahakan ya bagaimana menampilkan jejak-jejak Islam ya untuk bangsa Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak semuanya kawan-kawan yang sudah hadir di sini di live. Insya Allah nanti akan di Reels juga yang masuk dan juga di YouTube ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Lesus. Jazakallah. Salam buat Ibu Temandung. Siap disampaikan. Bukunya belum selesai, Akbar masih gantian bacanya. Oh iya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih semua.